Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 Teknologi Farmasi Sediaan Padat. Nama saya Siva Andriani dan anggota kelompok saya ada Siska Maharani Aulia, Muhammad Akmal, Skarstianingsi, Lydia Evangelista, dan Siti Salsa Dedila Husna. Di sini kami akan melakukan praktikum pembuatan tablet CTM dengan metode granulasi basah. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Langsung ke dalam cara pembuatan granul. Yang pertama, timbang seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kami menggunakan zat aktif chloramphenyramine malease itu sebanyak 210 mg dan pengikat yaitu Constaxol yaitu sebanyak 500 mg. Ada Avisel PH102 digunakan sebagai penghancur, ada penghancur dalam dan penghancur luar. Untuk penghancur dalam itu digunakan 500 mg dan untuk penghancur luar itu digunakan 250 mg. Untuk gliden dan anti-adheren itu ada talkum dan magnesium stearat. Talkum itu 50 mg dan magnesium stearat itu digunakan 20 mg dan laktosa sebanyak 1,23 gram. Untuk pembuatan pengikat, tuang air ke dalam wadah, lalu ditambahkan dengan bahan pengikat yang digunakan yaitu Constaxol, lalu ditambahkan dengan air mendidih 1 ml, diaduk jernih. Selanjutnya, larutkan pewarna ke dalam alkohol, lalu diaduk dan dimasukkan ke dalam larutan pengikat yang tadi sudah dibuat. Aduk homogen. Untuk pembuatan granulasi, yang pertama ayak zat aktif yaitu CTM, avisel dalam, dan laktosa. Diaduk homogen selama 5 menit. Lalu ditambahkan dengan larutan pengikat yang tadi dibuat. Aduk massa kompak. Bila perlu ditambahkan dengan air hangat.
Setelah terbentuk massa kompak, lalu selanjutnya granulasi massa basah ini diayak. Setelah diayak, lalu ratakan granul yang tadi sudah diayak seperti ini sehingga pada proses pengeringan mengering secara merata. Untuk pencampuran akhir, yang pertama ayak granulasi yang sudah kering. Lalu masukkan ke dalam kantong plastik. Di sini saya menggunakan bantuan Sudip untuk memasukkan ke dalam plastik. Tambahkan bahan penghancur Avisal pH 102, talkum, dan magnesium stearat. Lalu kocok kantung plastik selama 5 menit. Lanjut uji evaluasi granul. Pada uji organoleptik, warna yang didapat kuning pucat dan tidak berbau. Untuk uji pemapatan, yang pertama timbang 20-30 gram bahan yang tadi dibuat, lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur dan diketuk sebanyak 100 kali. Jangan lupa untuk mengukur tinggi sebelum diketuk, tinggi sesudah diketuk, dan massa volume sebelum dan sesudah diketuk. Pada uji pemapatan didapatkan hasil 33,33% dan presentasi kompresibilitas didapatkan yaitu 33,28% yang berarti masuk ke dalam kategori buruk. Selanjutnya untuk uji alir granul, yang pertama timbang serbuk 20-30 gram lalu dilewatkan ke dalam corong. Ketika dilewatkan sambil dicatat waktunya. Jadi yang dicatat itu massa dan waktu. Dilakukan secara duplo. Hasil yang didapatkan yaitu sangat kohesif. Selanjutnya melakukan uji sudut istirahat terhadap granul. Jangan lupa catat tinggi granul dan diameternya. Hasil yang didapatkan yaitu 13,49 yang berarti masuk ke dalam kategori sangat baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.